Ayo sini. Keliling, dekat sama saya. Maju, sini, dekat. Semuanya dekat. Ayo berdekatan sini. Dekat, maju sini loh, ayo. Dekat sini. Nah, sama sini. Dekat. Maju, ayo. Dekat, semuanya maju, ayo cepat. Iya, perempuan di situ di belakangnya. Ayo maju lagi, maju sini, yang dekat. Di belakangnya yang cowok-cowok. Merapat semuanya. Maju mana? Yang dekat sini, dekat merapat. Sampai maju lagi terus, maju sini dekat. Semuanya dekat, berdekatan. Nah, malah enak. Sudah mandi kan? Sudah mandi wangi berarti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang perempuan maju, duduk di belakangnya. Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Pakai ini kan? Iya. Yang kecil. Yang biasa buat Yang ini off apa on ya? Off. Oh. Iya. Ininya X ya, tetap. Oh gitu. Saya ulangi ya. Jawab sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Para guru SDI Al Muawana dan anak-anakku sekalian, siswa, murid-murid SD Islam Al Muawana. Ini kelas 3, 4, 5, 6, betul ya? Betul. Nah, mulai sekarang, ini kalau saya datang ke sini, ini kita semuanya belajar tentang akhlak. Belajar tentang apa? Tentang akhlak. Jadi nanti minggu-minggu depan, bagusnya yang bisa nulis ya bawa buku nanti sambil ditulis. Kapan-kapan aja. Sekarang kan pertama kan ya. Nah, kita belajar tentang akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu orang Jawa mengatakan toto kromo. Apa? Toto kromo. Kalau Imam Ghazali itu ulama besar, dia mengatakan, Imam Ghazali mengatakan akhlak itu sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir. Kenapa kok tanpa berpikir? Karena sudah biasa. Misalkan ada orang tua, kamu lewat di depannya, apa yang kamu lakukan? Gimana cara melewat di depan orang tua? Ya apa? Permisi. Kamu ngomong permisi mikir apa enggak? Enggak kan? Langsung kan, orang tua langsung permisi gitu kan? Nah, itu namanya akhlak. Kalau ada anak yang melakukan hal itu ketika melewati di depan orang tua, kok dia permisi nunduk, berarti akhlaknya baik. Tapi ada juga orang lain, ini ketika ada gurunya, ada orang tua lagi duduk-duduk, dia pelayon nah ngarepe gak ngomong apa, gak permisi, gak nunduk, malah bengok-bengok. Itu kira-kira akhlaknya baik apa tidak? Tidak. Nah, itu sama. Anak yang melakukan akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik tadi itu sama-sama ketika melakukan hal tersebut sama-sama tidak mikir. Tapi kenapa kok dia tidak mikir? Karena wis kulino. Wis kulino itu karena kebiasaan. Kebiasaan itu awalnya adalah dikasih tahu. Nah, sekarang ini kita mengkaji supaya kita menjadi tahu. Jadi dikasih tahu.
dikasih tahu akhlak yang baik itu apa, akhlak yang jelek itu apa, yang harus dilakukan bagaimana. Nanti ini kita semua mengkaji akhlak yang baik itu apa saja sih, kemudian kita berupaya untuk mempraktekannya. Kalau kita berupaya untuk dipraktekkan, akhirnya wes kulino, nggak pakai mikir. Ya, kamu kalau makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Mikir dulu nggak sih? Tangan kanan, tangan kiri. Mikir gitu dulu apa langsung? Otomatis. Langsung. Kenapa kok otomatis? Karena kulino, karena terbiasa. Kecuali dulu waktu masih bayi, masih oek-oek, pakai kanan, pakai kiri, ambil pentol ditaruh di kepalanya, iya kan? Kenapa kok kayak gitu? Karena gak biasa, karena gak tahu. Terus dikasih tahu sama mamanya, sama papanya, sama gurunya, pakai tangan kanan. Pernah nggak makan pakai tangan kiri, kemudian ayo pakai tangan yang baik? Pernah nggak dikasih tahu kayak gitu? Pernah kan? Waktu kecil dulu? Pernah kan? Ayo pakai tangan yang baik. Kemudian kamu, ayo mana ambilkan itu, kamu pakai tangan kiri. Gak mau, pakai tangan yang baik. Pernah nggak kayak gitu? Nah, itu dikasih tahu. Karena dikasih tahu terus-terusan, dikasih tahu, akhirnya kebiasaan. Karena sudah kebiasaan, nggak pakai mikir, akhirnya akhlaknya menjadi baik. Nah, sekarang kita ini belajar akhlak yang baik itu apa saja sih? Katanya para ulama, ya. Kemudian kita sudah tahu bagaimana sih cara melakukannya. Nah, nanti kita pelajari. Nah, ini kita baca kitab namanya kitab Taisirul Kholaq. Taisirul Kholaq itu akhlak yang mudah. Jadi saya singkat-singkat saya baca yang penting-penting, didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di pendahulunya dikatakan al-ilmul akhlaq ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wa sairil hawas. Ilmu akhlak itu adalah istilah ya yang menjelaskan tentang kaedah. Kaedah niku ketentuan-ketentuan. Yu'rafu biha, yang dengan ketentuan-ketentuan tersebut bisa diketahui solahul qalbi, baiknya hati. Jadi mengetahui ini api, akhirnya nanti hatinya juga menjadi baik. Gitu. Caranya bagaimana? Wa maudu'uhu, cara menjadi hati yang baik itu adalah, pertama adalah min haitsu at-tahalli bimahasiniha. Pertama yang harus dilakukan adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan mahasin, dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wat takhalli an qabaiha, membersihkan dari yang jelek-jelek. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya hati. Katanya dalam kitab ini, akhlak itu harus membersihkan yang dihiasi dengan yang baik-baik, yang jelek-jelek dikeluarkan. Sekarang tak kasih contoh. Sampai sudah mandi belum? Sudah mandi pertama. Mandi itu bagus apa tidak? Bagus. Sampean pakai songkok kayak gini, bagus apa tidak? Bagus. Rambutnya saya coba dilihat. Wah, sudah dipotong rambut ini, sudah agak panjang nih. Bagus apa tidak? Bagus. Rambut saya ini gak bagus sebelum dipotong. Makanya jambrak kayak gini, gak bagus nih. Sudah mandi, sudah pakai songkok, sudah pakai rambutnya sudah dipotong, sudah sikat gigi belum? Coba ini. Gak bau. Pakai dasi, dilihat enak, sudah sholat. Orang kalau ngelihat enak, mau berdekatan kayak gini, bau sabun Gif, Lifebuoy ini enak. Tapi coba kalau dia 1 minggu gak mandi, gak sikat gigi, gidali numpuk, ngomong karo koncone, awakmu gak jajan tak koncone ngene. Kenapa? Karena di dirinya ada hal yang jelek. Ini yang di luar toh. Di hati juga kayak gitu. Kamu di rumah punya lemari tidak? Lemari.
Lemarinya buat nyimpen apa? Baju. Pernah nggak kamu naruh di lemari bajumu tai ayam? Nggak pernah kan? Misalkan kalau lemari bajumu kamu taruh tai ayam, yang terjadi apa? Bau. Sama di hati kita itu sama seperti itu juga. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Kalau hati kita dihiasi dengan akhlak yang baik, ya, akhlak yang terpuji, maka nanti anaknya ini juga menjadi anak yang akhlaknya baik. Kalau hatinya diisi terus dengan hal-hal yang tidak baik, diajari meso, sitik-sitik meso, sitik-sitik ngamuk, sitik-sitik apa? Sing gak apik apa misalkan? Bujui. Akhirnya duwe kanca, "Mah aku gak gelem karo arek iku bujukan." Ada enggak yang kayak gitu itu? Nah, jadi kalau ada nanti yang kayak gitu dibersihkan, ya. Jadi akhlak itu kita ini diingat-ingat, di dalam hati kita itu ada hati. Supaya akhlaknya baik, maka hatinya dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Kayak tadi itu loh, dikasih parfum, mandi, potong rambut, dikasih kopiah, pokoknya dikasih yang bagus. Akhirnya hatinya juga ikut bagus. Tapi kalau nggak pernah mandi, ya mainnya di pasir-pasir, kukune ireng dawa-dawa, kayak gendruwo, akhirnya ambune lebus, orang nggak mau kayak gitu. Sama seperti hati. Ada lemari, dikasih baju, dikasih anti jamur supaya gak bau, yang dimasukkan baju-baju yang sudah dicuci, sudah dilipat, akhirnya itu. Begitu dikasih sampah, bagus nggak lemarinya? Nggak bagus. Sama seperti hati kita, gitu ya. Jadi itu akhlak itu pertama, ya, harus menghiasi hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, sama seperti tubuh kita. Kalau elek-elek itu dikira ODGJ. Ngerti ODGJ? Tahu. Apa itu ODGJ? Hah? Ono gitu sing ODGJ. Gak ono. Berarti kalau oleh ono wong sing kempro berangkat sekolah gak mandi, gak sikat gigi, ya, terus nyeker, kemudian sekolah misa-miso itu berarti kaya wong ODGJ. Ya. Jadi itu harus dihiasi dengan hal-hal yang baik, kemudian yang jelek-jelek dihilangkan. Semua manusia itu pasti ada jeleknya. Tapi kalau sudah jelek itu bukan dipelihara, tapi harus berupaya untuk dihilangkan. Ya. Ustadz, aku kulino misa-miso, ya kudu belajar dihilangno. Ustadz, aku seneng apa jenenge? Melekan main TikTok sampai jam 12. Itu bagus apa jelek? Nah, sudah tahu jelek ya berarti harus dihilangkan. Gitu ya. Tujuannya apa? Ini. Solahul qalbi wasairil hawas fid dunya wal fauz bi a'lal maratib fil akhirah. Gampangannya, hati yang baik itu supaya kita mendapat keberuntungan di dunia dan keselamatan nanti di akhirat. Ya. Supaya di dunia ini beruntung. Beruntung itu nanti kamu bisa sukses, bisa menjadi orang yang kaya, bisa menjadi orang yang punya jabatannya tinggi, bisa menjadi guru. Kenapa? Semuanya itu dimulai karena dia punya akhlak yang baik. Ya. Kamu mau nggak punya teman yang selalu bohong sama kamu? Nggak mau. Pengen nggak punya teman yang sitik-sitik mesoi kamu? Nggak mau kan? Sama. Kamu besar nanti juga kayak gitu. Kamu mau kerja di perusahaan, di kantor. Tapi kok kamu mesoan? Sama teman-temannya kok suka bully. Ngerti bully? Tahu.
Sama temennya suka ngeplaki wong. Akhirnya sama bosnya, wah ini gak kena ini. Akhirnya apa? Gak boleh kerja di sini. Wong kamu akhlaknya gak bagus kok. Nah, itu. Untuk kehidupan dunia akhirnya dia tidak beruntung. Tidak punya teman, kemana-mana nyari kerja juga susah. Ya, akhirnya gak sukses. Semua itu dimulai karena akhlaknya tidak baik. Jadi kalau pengen akhlaknya orangnya kepingin nanti di dunia ini menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, pertama harus punya akhlak yang baik. Itu semuanya dimulai dari hati yang baik. Nah, yang kedua juga untuk kehidupan di akhirat supaya bagus. Kehidupan di akhirat supaya masuk surga. Mau masuk surga enggak? Surga itu yang memasuki orang-orang yang kayak gimana? Yang baik. Kalau neraka? Orang jahat. Untuk orang yang Jahat. Nah, nanti ini kan sekarang kita hidup nih. Ini kita hidup. Nanti kita sudah besar, semakin besar, pasti semua orang mati. Begitu mati, itu ada yang namanya alam barzakh. Ngerti alam barzakh? Alam kubur. Jadi di kuburan itu ada kehidupan juga yang kita gak bisa melihat. Nah, orang yang akhlaknya baik ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur itu enak. Dia dapat AC dari surga. Belum surganya, ini baru AC-nya. ISIS. Ya. Dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ya ono koncone pisan. Koncone ku apa? Akhlak yang baik. Tapi kalau dia selama di dunia dia akhlaknya jelek, suka bully temennya, suka ngaploki temennya, mainnya berlebihan sehingga temennya nangis-nangis terus. Nanti semakin besar, semakin tua, kemudian dia mati di alam barzakh. Kira-kira di smackdown sama malaikat apa enggak? Di smackdown sama malaikat. Lah iya akhlaknya jelek. Masa akhlaknya jelek kemudian sama malaikatnya, oh anak ini dulu seneng ngabloki orang temennya, bagus kamu. Ya gak kayak gitu. Ngerti smackdown ora? Hah? Dikamplengi sama malaikat. Sampai kapan? Dipukuli sama malaikat, disiksa sama malaikat sampai kapan? Sampai dunia ini kiamat. Lek kiamatnya 1000 tahun, berarti dikamplengi sama malaikat selama 1000 tahun. Nah, kamu dikamplengi koncomu 5 menit aja nangis, baru 5 menit. Nah, kalau disantapi sama malaikat 1000 tahun, ya apa kok? Hah? Wis mati ae, gak iso mati wong wis mati. Iya kan? Itu baru di alam kubur. Nanti setiap alam kubur sudah selesai kiamat, baru dunia tidak ada, alam kubur juga tidak ada. Yang ada apa? Ada yang tahu? Yang ada apa? Alam akhirat. Nah, alam akhirat itu panjang perjalanannya. Pertama, semuanya dihidupkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua manusia ini dihidupkan. Dikumpulkan di satu tempat namanya padang mahsyar. Semuanya kumpul di sana. Ada yang di padang mahsyar itu dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Wujuhu yauma idzin apa wujuhu yauma idzin? Basyira apa mustabsyira, gimana itu? Ayatnya awalnya itu kok jadi lali aku? Ada orang yang wajahnya seneng, gembira. Ada orang yang wajahnya kayak kena debu. Kenapa? Karena deredek. Kenapa kok dia deredek? Ya.
Karena dia sudah tahu, loh kemarin waktu saya di alam kubur saya dipukuli sama malaikat, berarti habis ini saya akan mendapatkan siksa lagi. Gak mari-mari siksanya. Ada orang yang seneng pas aku tenang, biar aku akhlaknya apik kok. Saya sama teman-temanku baik kok. Saya sama guru-guruku baik kok. Ya, saya dulu di akhirat, saya dulu di dunia, saya ngajak ngafalkan Al-Quran kok. Saya belajar tilawati kok, belajar doa-doa, tenang dia. Hah? Di padang mahsyar dikumpulkan, dipanggil satu-satu. Dipanggil satu-satu. Dipanggil satu-satu, kemudian ditimbang. Ditimbang apanya? Amal baik dan amal buruk. Bukan ditimbang berat badannya. Kalau ditimbang berat badannya, itu yang paling akeh iku, abot ya iku. Ha, iku. Iku engko sing paling mangane akeh iku soalnya. Tapi yang ditimbang itu adalah amalnya, amal perbuatannya. Ditimbang, oh dulu waktunya sekolah dia sekolah, amal baik apa buruk itu? Baik, berat. Dilihat lagi, oh dulu pas sekolah apa meso-mesoan, baik apa jelek itu? Jeleknya mudah mana? Duh. Lebih berat ya, ini mana? Dilihat lagi, oh dulu belajar tilawati maca Quran, berat apa tidak itu? Baik apa tidak? Amal baiknya dia berat lagi karena baca Quran berat banget. Lah kok yang jelek lebih berat, lebih banyak berarti nanti dia alamat akan dikamplengi malaikat mana? Belum masuk neraka aja dikamplengi. Tapi kalau amalnya bagus, lebih banyak, dia nanti alamat akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau yang amalnya baik dia tenang. Nah, mumpung kalian masih kecil, jadi belajar. Ya, belajar akhlak yang baik supaya nanti di akhirat amal baiknya juga berat, banyak. Sudah di mizan, semuanya sudah ditimbang, masih disuruh ngelewati sebuah jalan. Ada yang tahu jalan itu namanya apa? Hah? Jembatan Sirat. Sirat itu ngerti orang? Jembari sak piro? Katanya para ulama seperti rambut dipotong 7 kali. Coba rambutnya gitu, rambutnya Ustaz bilang enggak. Wis gak usah satu, wis sak ngene wis misalkan segini aja. Iki jembatan, kamu disuruh melaku untuk jembatan koyo ngono iku. Kira-kira susah apa mudah? Susah. Itu padahal masih ini 30 rambut nih. Ya iki satu rambut dibelah menjadi 7. Kalau jembatannya 1 meter masih cekik-cekiki sampean. Masih bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau kayak gitu, deredek. Tapi tenang. Ya, katanya para ulama yang bisa melewati sirat dengan sukses itu salah satunya adalah kalau amal baiknya di dunia banyak. Jadi ada orang yang melewati sirat, di depannya sudah ada jembatan, ini deg-degan. Ya, Ustadz pernah melewati sebuah jembatan. Jembatannya itu segini. Kira-kira segini lah. Naik sepeda motor. Di kanan dan di kirinya gak ada pagarnya. Iya. Begitu ngelewat, apa yang terjadi? Takut. Engko lek ceblok aku lak mati. Saking takutnya macam apa? Astagfirullahaladzim. Takut. Itu padahal baru di dunia. Di akhirat lebih serem lagi. Kenapa? Karena kalau melewati sirat, kalau kepleset, dia jatuhnya kemana? Neraka. Jatuhnya kemana? Neraka. Jatuhnya ke neraka. Di apa kan di neraka ini? Disiksa. Siksanya macam-macam, dibuli malaikat. Pokoknya malaikat yang jahat-jahat itu. Ya. Nah, kalau amalnya baik nih. Amalnya baik. Ada yang awalnya dia melewati sirat itu takut.
Akhirnya merem, ya Allah. Terus wis kulino, bismillahirrahmanirrahim. Dia melangkah, pas melek, loh, endi kok jembatannya kok ono? Tibakno apa? Jembatannya wis kelewat. Kok iso? Karena akhlaknya baik. Tapi kalau seumpama amalnya jelek, baru 1 langkah, 2 langkah langsung kepleset. Kalau kepleset masuk ke neraka. Nah, jadi kira-kira belajar akhlak itu penting apa tidak? Penting apa tidak? Siapa yang mau punya akhlak yang baik? Loh, angkat tangan. Pengen punya akhlak yang baik siapa? Siapa yang pengen masuk surga? Jadi mulai sekarang kita harus semangat belajar mempelajari akhlak. Begitu kita sudah tahu tadi ya, akhlak pertama dikasih tahu, kemudian cek kebiasaan, supaya kebiasaan maka harus dipraktekkan. Ya? Maka harus dipraktekkan. Ngelewati guru, ngelewati ustadzah, ngelewati orang tua. Oh iya, aku mau nang masjid dikasih tahu, harus nunduk, harus permisi, gitu. Harus dipraktekkan. Nah, nanti kalau kayak gitu nanti akhirnya dia terbiasa. Nah, ini tentang apa akhlak yang akan kita pelajari. Nanti akhlak apa saja nanti pertemuan berikutnya. Pertama ya, nanti sekilas aja nih ya. Pertama tentang takwa. Takwa itu akhlak yang baik, harus ada. Yang kedua nanti ada tentang belajar tentang tata krama kepada guru. Ya, tata krama seorang murid. Nah, ini. Ya, macam-macam nih. Kemudian harus berbuat baik kepada orang tua. Nanti semua ya satu-satu kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Kalau kita praktekkan dilihat sama orang tua, orang tuanya seneng, orang tuanya bahagia. Mau nggak orang tuanya bahagia? Mau nggak orang tuanya seneng? Kalau seumpama kamu punya akhlak yang baik, orang tuanya seneng, orang tuanya ridho, nanti masuk surga. Ya, orang tuanya juga masuk surga. Kenapa kok orang tuanya masuk surga? Karena anaknya soleh. Kalau anak yang soleh juga pasti mendoakan untuk orang tuanya. Jadi itu, ini pertama hari ini kita cuma mempelajari itu dulu tentang apa itu akhlak yang baik dan apa itu akhlak yang jelek. Jadi akhlak kira-kira penting apa tidak? Penting. Dah, sementara untuk hari ini itu dulu. Nanti berikutnya kita kaji lagi tentang akhlak. Kalau bertemu dengan saya nanti kita ngaji kitab Taisirul Khallaq ya. Bagusnya yang bisa nulis bawa buku, bawa pulpen. Untuk apa? Untuk nyatet, mencatat ilmu. Ilmu itu perlu dicatat. Karena kalau nggak dicatat nanti ucul, ngerti ucul? Lepas. Siapa yang punya kucing di sini? Punya kucing di rumah? Ada kandangnya? Ada nggak? Kalau kamu keluarkan kandang, kamu buka pagar, kira-kira dia di rumah terus apa keluar? Nah, itu jenenge ucul. Ngerti? Itu namanya ucul. Cek gak uculan, maka harus dikandangkan. Orang kalau punya kuda, ya, punya sapi, punya kambing, itu diikat apa tidak? Diikat. Punya kambing, beli kambing buat kurban gak diikat, ya ucul. Ya. Nah, kita juga demikian, dikasih ilmu, ilmunya diikat. Ngikatnya gimana? Cara ngikat ilmu gimana? Di smackdown, ditulis. Ya, nanti kamu catat, Ustaz Gofar bilang akhlak yang baik itu penting, tulis. Akhlak yang baik penting. Nah, itu namanya diikat. Supaya apa? Nanti pas pulang kok lali, dibuka mana? Cek ilmune ora ucul.
Apalagi pas ngaji kayak gini wonge ngantuk. Ya. Wonge ngantuk malah ucul kabeh. Pun untuk sementara kita ngaji akhlak ini dulu ya. Tapi akhlak tidak hanya dipelajari di tempat ini. Di kelas guru-guru juga akan mengajarkan akhlak. Di rumah mama dan papa juga akan ngasih tahu kamu tentang akhlak. Ya, jadi itu dulu. Semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga mama dan papa kita ya diberikan kesehatan. Amin. Mama dan papa kita masuk surganya Allah. Amin. Sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.